Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Kita sudah memasuki pertanyaan ke-27 dari perenungan katekismus. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Apakah baptisan itu? Baptisan adalah tanda pertobatan dari dosa, pernyataan iman orang percaya kepada Kristus, serta bukti bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, telah diampuni dari segala dosa kita, telah menerima hidup baru di dalam Kristus, dan menjadi milik Tuhan dan gerejanya. Roma 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Silakan duduk. Saudara, seperti cincin pernikahan yang menjadi tanda dari sebuah relasi yang telah dimeteraikan, demikian juga baptisan. Baptisan sesungguhnya tanda yang sangat dalam dan kaya akan makna. Baptisan bukan sekedar ritual atau tradisi kekristenan yang dilakukan karena sudah seharusnya. Tapi baptisan adalah momen penting dalam perjalanan iman percaya seorang Kristen. Setidaknya dari perenungan kita, pembacaan perenungan kita, ada 3 hal yang dapat kita pahami tentang makna daripada baptisan. Yang pertama, baptisan adalah perayaan Injil. Apa maksudnya baptisan sebagai perayaan Injil? Baptisan kita merayakan karya keselamatan Allah, bahwa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, dikuburkan bersamanya, dan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Dan di dalam baptisan, kita tidak sedang menunjukkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi justru kita menyatakan dengan rendah hati apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Dan itulah inti daripada Injil. Injil bicara tentang kasih karunia, anugerah, bukan tentang prestasi kita. Lalu yang kedua, baptisan ini menyatakan bahwa hidup kita dimulai dari kasih karunia, bukan karena performa kita. Kalau kita melihat sekeliling kita di dalam dunia ini, yang namanya performa itu sangat dihargai. Mungkin sejak kecil kita dibentuk untuk percaya bahwa nilai diri kita itu bergantung pada pencapaian kita. Tidak jarang mungkin kita mendengar istilah, kamu harus jadi yang terbaik, buktikan dirimu, raih mimpimu. Itulah identitas-identitas yang ada di dalam dunia ini, yang dibangun di atas reputasi, pencapaian, dan validasi daripada orang lain. Tapi Injil datang dan membalikkan seluruh sistem ini. Injil berkata hidup yang sejati tidak dimulai dari keberhasilan kita, tapi dari sebuah pengakuan akan ketidakberdayaan kita. Dan disinilah baptisan berbicara dengan sangat kuat. Baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita butuh juru selamat. Kita telah mati terhadap dosa. Dan hanya di dalam Kristus kita bisa hidup kembali. Dan yang ketiga, baptisan sesungguhnya mengubahkan identitas dan arah hidup kita. Sekali lagi saudara, kita hidup di dalam dunia yang membuat kita selalu bertanya, siapa saya? Apakah saya berharga? Dan dunia itu menunjukkan dengan performa, pencapaian, status. Tapi sekali lagi Injil menjawab dengan cara yang sangat berbeda. Baptisan sekali lagi tidak menunjukkan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Kristus dan apa yang telah Dia lakukan. Timothy Keller pernah berkata, Injil adalah satu-satunya kabar yang membuat kita rendah hati, karena kita lebih berdosa daripada yang kita sadari. Dan pada saat yang sama membuat kita percaya diri, karena kita lebih dikasihi daripada yang kita bayangkan. Melalui baptisan kita tidak hanya menerima pengampunan, tapi kita menerima identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Kita adalah milik Kristus. Dan karena itu, hidup kita sekarang bukan lagi milik kita, melainkan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita.
Jadi saudara, baptisan yang telah kita terima sesungguhnya mengubah arah hidup kita. Dari tadinya yang mengejar pengakuan dari manusia, menjadi hidup di dalam kepastian akan kasih Allah. Dari yang tadinya memburu identitas palsu yang ditawarkan dunia, menjadi hidup sebagai anak-anak yang sudah dikasihi oleh Bapa. Mari sama-sama kita berdiri dan kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita masih mengandalkan performa kita, bukan kasih karunia Allah. Kalau selama ini kita masih mencari pengakuan dunia, bukan hidup sebagai anak-anak yang sudah dikasihi Allah. Kita mau kembali kepada Injil dan menghidupi identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa seringkali kami melupakan akan siapa kami sekarang ini. Kami seringkali hidup seolah-olah kami adalah Tuhan atas diri kami sendiri. Juga seringkali kami bertobat kalau kami mencari makna hidup di tempat yang salah dan berusaha keras supaya kami dianggap, diakui. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami sudah dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami telah dimeteraikan sebagai milik-Mu dan kasih-Mu itu lebih daripada cukup. Tolong kami untuk hidup dari kasih karunia, bukan dari performa. Dan jadikan hati kami tenang karena kebenaran Injil-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa.